Shalom ibu-ibu semua, damai di hati. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, bersyukur. Yes, ibu yang terkasih, mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami sekelompok kecil ibu-ibu KWJ, GKJ, Bajang Makam Haji akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan mata hati kami, telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan, memahami, serta menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu yang terkasih, saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, mari kita baca bersama-sama. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Ibu yang terkasih, dalam nats ini kita akan melihat ada 2 tokoh yang sangat indah dan luar biasa. 2 tokoh di sini yaitu satu Tuhan Yesus, yang kedua adalah Sakeus. Sebelum kita membicarakan kedua tokoh ini, kita akan menyimak terlebih dahulu di dalam nats tersebut menceritakan bahwa di kota Yeriko, di situ ada salah seorang yang sangat kaya raya. Dia adalah kepala pemungut cukai. Ya, kepala pemimpin pemungut cukai. Maka kaya raya sekali. Pada suatu saat, Sakeus ini mendengar kata-kata Yesus. Kenapa orang-orang membicarakan tentang Yesus? Dan mereka berbondong-bondong di Yeriko, ingin menyambut kedatangan Yesus. Sakeus dalam hatinya, dalam pikirannya, dia selalu berkata,
siapa sih Yesus itu kok sampai banyak orang berbondong-bondong ingin menyaksikan? Karena saking penasarannya, Sakius ingin melihat, namun dia berpikir, aku nggak mungkin, karena aku pendek dan kecil. Tapi karena keinginan dan kerinduan Sakius untuk melihat dan menyaksikan Yesus dengan sangat jelas, maka Sakius yang badannya kecil pendek menerobos di tengah-tengah kerumunan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi tersebut. Dan dia mendahului Tuhan Yesus naik di atas pohon ara. Apa yang terjadi, ibu-ibu yang terkasih? Apa yang menjadi kerinduan Sakius yang hanya untuk melihat Yesus? Tapi dia tidak hanya melihat Yesus, dia bisa menyaksikan Yesus, dia bisa menerima Yesus, dia bisa melihat Yesus dengan jelas, dan bahkan dia bisa bersama-sama dengan Yesus di satu rumah. Pada saat Sakius berada di atas, Tuhan Yesus sudah ada di bawah dan menyapa dengan lembut, "Sakius, turunlah. Hari ini juga aku akan di rumahmu." Wah, kira-kira Sakius senang banget. Hatinya maknyes. Ya, ibu-ibu, senang banget. Maka saking senangnya, Sakius tidak menghiraukan kata-kata di samping kanan kiri orang-orang Farisi yang membicarakan tentang dia sebagai orang berdosa, yang membicarakan Yesus sebagai orang yang suci, kok mau tinggal di rumah orang berdosa. Sakius hanya fokus kepada Yesus. Saking senangnya, saat itu juga Sakius berkata, "Hari ini juga setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Sedangkan ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sungguh luar biasa perubahan hati Sakius yang saat itu setelah menerima Yesus. Tidak hanya di rumahnya, tapi di dalam hatinya. Rupanya sangat indah. Di dalam hatinya, dia tidak lagi berpikir, kalau aku memberikan separuh hartaku kepada orang miskin, kalau aku mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang kuperas, aku bakalan miskin. Mereka, Sakius itu tidak berpikir demikian. Hanya sukacita, karena saking sukacitanya dia berserah sepenuhnya pada Tuhan. Maka tidak heran pada saat itu Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Lukas 19 ayat 9. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi digambarkan Sakius sebagai orang yang sudah hilang, anak yang hilang, yang sudah diselamatkan oleh Yesus, yang ditangkap kembali oleh Yesus dan menjadi anak Yesus, anak Allah yang telah diselamatkan dan menerima keselamatan. Dan tidak hanya itu, keluarga Sakius itu pun juga menerima keselamatan yang besar dari Allah, dari Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Ibu yang terkasih, perlu kita perhatikan di dalam Nats ini ada 2 tokoh tadi sebutkan, yaitu yang pertama Tuhan Yesus. Tokoh Tuhan Yesus adalah di sini sebagai sosok manusia yang sejati, juga Allah yang sejati.
Tuhan Yesus memberi kasih-Nya kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Bahkan si Zakeus yang dianggap hina, yang dianggap orang yang berdosa, yang dianggap orang jahat, semua orang menjauhi, tidak mau bersahabat. Tapi Tuhan Yesus tetap memeluk, tetap mengasihinya. Sungguh luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar kasih Yesus yang tulus, tidak membeda-bedakan. Kepada siapapun, tidak pilih-pilih. Yang kedua adalah Zakeus. Kita orang berdosa seperti Zakeus. Seringkali kita juga berbuat seperti orang-orang Farisi. Merasa paling baik dan sebagainya. Namun kita saat ini kita telah menerima firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas 19 ini. Bagaimana kehidupan Zakeus sebagai orang yang sangat berdosa, yang dia mau membukakan telinganya, mau membukakan mata hatinya untuk menerima Yesus. Dia mau dengar-dengaran suara Yesus. Dia mau mendengar kata-kata Yesus. Kemudian ingin menyaksikan dengan melalui mata kepalanya. Setelah mendengar, setelah menyaksikan, kemudian dia menerima Yesus, membukakan mata hatinya untuk menerima Yesus dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama meneladani Zakeus yang mau mendengarkan kata-kata Yesus saja. Tidak lagi mendengarkan kata-kata orang lain yang mungkin membuat hati kita sedih, yang mungkin membuat hati kita kecewa. Zakeus mungkin kalau saat itu mendengarkan kata-kata mereka, dia kecewa. Tapi Zakeus tidak mendengarkan. Dia konsentrasi penuh ke Yesus. Oleh sebab itu, pada saat itu juga Zakeus menerima keselamatan yang besar. Tidak hanya Zakeus dan juga tengah-tengah keluarganya. Semua orang yang ada di dalam keluarganya menerima keselamatan yang sangat besar. Karena Zakeus adalah anak Abraham juga. Demikian Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang sangat indah ini, yang sangat mengetuk pintu hati kita, supaya kita bisa meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi tanpa batas. Kemudian Zakeus yang mau membukakan telinganya untuk mendengar firman Tuhan, yang mau membukakan mata kepalanya untuk menyaksikan kasih Tuhan, mukjizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, yang mau membukakan mata hati kita untuk menerima Yesus. Kiranya damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah ini, yang senantiasa mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa membukakan telinga kami, mata hati kami, mata kepala kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, menyaksikan kasih-Mu, dan menerima Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah dalam kehidupan kami hanya bersandar dan berserah kepada Engkau.
Engkau yang menciptakan kami, Engkau pun yang mempunyai rencana dalam kehidupan kami. Semuanya kami serahkan pada Engkau. Berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati pekerjaan kami, berkati anak cucu kami. Kiranya Engkau berkati semua Tuhan dalam keluarga kami. Pakailah hidup kami sebagai ibu-ibu ini menjadi pelayan-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Jadikanlah kami sakit-sakit rohani yang senantiasa takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.